Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah konten pertama saya di channel Cupi El Akbar. Jangan lupa subscribe, share, like, komen video ini agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang bersama Cupi El Akbar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya yang juga tergabung di dalam PCR Pantomim Coach Room. Nah, beliau ini namanya Ridoni Edrianto atau bisa dipanggil, biasanya kami manggilnya Mas Don. Nah, pada kesempatan kali ini kedua kali kali ini ya kan nih wajar pemula kan. Nah, jadi beliau ini alhamdulillah setelah mengikuti proses yang cukup panjang kan, akhirnya beliau lolos dalam kurasi JPA. Nah, JPA apa itu JPA? Kurasi konsep awal. Kurasi konsep dulu lah awalnya lah. Ya, kurasi konsep. Nah, JPA itu apa dulu? Jejak virtual aktor. Jejak virtual aktor yang lah. diadakan oleh Kemendikbud ya. Nah, jadi di situ dicari ya loh. Dicari 250 peserta. 100 gasan monolog, 100 gasan mendongeng atau bercerita atau bapandung atau madihin segala macam. Yang tradisi lah. Ya, tradisi lokalitas lah diangkat. 50-nya pantomim. Jadi alhamdulillah dari PCR berapa orang kita yang lolos? Aku habis kuliah lawan Suare lah. Empat lah. 4 yang mengirim, 4 yang tembus. 4 yang ngirim lolos semuanya alhamdulillah. Dan salah satunya beliau yang lolos. Nah, itu konsep apa yang sampean ajukan sehingga lolos ke babak selanjutnya? Apa biasanya kan babak selanjutnya? Iya. Nah, berhubung ulun sudah tag kan ya lah beberapa hari. Alhamdulillah beliau juga sudah tag kan beberapa hari yang lalu. Tepatnya di Kindai Seni Kreatif Banjarbaru. Nah, itu yang diangkat, nang ulun angkat Mesir Kuno judulnya. Nah, judulnya Mesir Kuno lah. Jadi niatan ulun di situ mengangkat kenapa Mesir Kuno? Karena sebenarnya yang kita tak ketahui di Google, coba mencari pengertian pantomim, sejarah pantomim itu menurut penelitian Yunani, biar di Google nih. Bahwasanya pantomim ini sudah dikenal sejak dari zaman Mesir kuno bahkan India. Nah, jadi berimajinasilah si ulun nih, si penulis, si aktor ini, kayak apa gerang apa yang dinilai pantomim itu, apakah dari dan disambat di situ dari relief ya. Oh, relief ya. Nang ada gambar nang kene. Ya. Entah nang suguhan gasan tarian apa. Nah, ya. jadi buhan Yunani itu meneliti itu, menjadikan itu dasar sebagai pantomim, walaupun ulun kada tahu bujur apa gerang kenapa jadi kalau disambat itu dipisahkan menjadi pantomim. Iya. Padahal mungkin itu kalau dilihat tarian kerajaan atau apa gitu lah. Iya. Nah, jadi di situ menghadirkan Mesir lah. Ada piramid, ada beberapa gambaran relief, piramid, ada peti mumi. Dan itu ditampilkan lewat LCD. Nah, dan kebetulan nih hari ini ada yang tag juga nih. Ada yang tag juga siapa? Nah, cungul orangnya. Nah, ini HF Ngau Ahmad Hafiz. Ini alhamdulillah hari ini selesai tag juga. Ya. Nah, jadi untuk video selanjutnya nanti akan ada beliau tayang juga di konten selanjutnya. Dan beliau akan menceritakan konsep yang dibawakan. Nah, atas dasar apanya angkat itu? Nah, dan tentang apa? Nah, jadi kembali ke kesampaian ya. Ya. Tadi sudah konsepnya artinya mengangkat Mesir kuno ya. Nah, kenapa jadi terinspirasi itu? Ini jujur-jujuran lah. Jujur-jujuran aja kita sini. Nah, jujur-jujuran. Kenapa jadi terinspirasi mengangkat Mesir kuno? Karena pada awalnya pas diminta memateri workshop ruangan Sanggara Tadi tentang pantomim. Jadi ulun mencari di Google pengertian pantomim, segala macam sejarahnya, dan di situ melihat Mesir kuno. Nah, jadi sudah lawas sebujurnya tahayal-hayal. Kenapa gerang dari yang tarian-tarian relief itu kalau disambat itu pantomim? Anulah menurut Aristoteles sejarah bahari inilah. Iya. Jadi hendak mengangkat itulah. Iya, caranya orang dan ini. Sampai ini masih belum tahu kenapa bisa dijadikan itu sebagai pantomim yang diteliti oleh bubuan peneliti di Yunani. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi itu inspirasinya lah.
Wah, bagus benar tuh, artinya mengangkat sejarah pantomim yang dahulu nih lah. Iya, yang dahulu. Kenapa jadi itulah jadi sambat pantomim ya? Karena sesuai yang di Google tadi kan. Iya. Bahwa sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno dan India. Iya. Nah, makanya ulun menghadirkan Timur Tengah. Iya, Timur Tengah lah Mesir tuh. Iya, Timur Tengah. Artinya padang pasir lah, padang pasir ya. Bukan apa jurang tuh. Apa gurun. Iya, gurun. Nah, gurun pasir bujur. Ada lagunya Sahaga. Nah, saya bujur banai. Nah, jadi itu tadilah konsep yang diangkat adalah Mesir kuno karena terinspirasi bahwa artinya pantomim itu berasal dari situ gitu nah. Iya, sudah dikenal sejak zaman itu. Zaman itu ya. Jar Google, Bang. Jar Google ya. Nah, mungkin ini terakhir bagaimana harapan sampean, ini kan sudah tag nih sampean nih dengan konsep yang sampean bawakan. Apa harapan ke depannya? Gasan apa nih, JPA atau harapan pantomim? Iya, harapan sampean terhadap dunia pantomim khususnya. Nah, kalau harapan khususnya di dunia pantomim karena kita di Kalsel. Di Kalsel ya. Dan Kalsel ini menurut ulun masih belum seperti provinsi kayak seperti Jawa Tengah. Iya. Yang sudah sangat maju. Di Jawa Tengah itu pantomim itu sudah seperti kayak makanan sehari-hari. Makanan hari-hari lah. Artinya mungkin bagi yang pernah ke Jawa Tengah atau ke Jogja bisa kita lihat mereka mengamen bukan cuma sekedar gitar, ya. tapi ada yang menari di Jebrakos, ada yang berpantomim. Nah, jadi artinya dan komunitas-komunitas pantomim pun sudah sangat menyebar luas di situ. Nah, kalau untuk di Kalsel sendiri kayaknya untuk di daerah masih belum. Nah, dan kebetulan tapi dari tahun ke tahun pantomim di Kalsel standarnya semakin meningkat ya. Nah, karena ada pemicu salah satu dari daerah yang pernah mewakili Kalsel terus menang juara 3 dan terus mewakili ke Amerika di Odyssey of the Mind acaranya. Semoga harapan ulun pribadi semoga para khususnya mungkin SD ya lah. Karena ada lombanya setiap tahun level S2N. Tahun ini terhambat mungkin karena corona situasi kan pandemi lah. Jadi harapan ulun karena di rumah saja, mungkin bagi yang punya handphone, YouTube, di situ insya Allah channel-channel dari PCR ini menyediakan video-video tutorial, video mungkin permainan pantomim. Jadi walaupun di rumah bisa sambil belajar. Nah itu. Nah itu harapan terhadap pantomimnya lah. Nah terakhir inilah harapan terhadap JPA ini, nah harapannya kayak Pak. Nah kalau harapan JPA yang ulun baca di Joknis kan, karena dicari dari 250 peserta itu dicari 20 dan ulun kada tahu apakah ada porsi masing-masing dari 3 cabang yang dilombakan atau memang dicampur rembuk. Sehingga dicari 20 video terbaik untuk ditampilkan di Budaya Saya atau Budaya Maju. Artinya di sosmed kementerian mungkin ya. Nah, jadi harapan ulun karena bubuhannya bagi yang menggarap sudah maksimal betul dan dengan dana talangan yang sedikit ya diadakan dipaksakan mungkin agar bisa tampil maksimal, kami mudahan harapannya hasilnya juga maksimal. Nah karena kan dana produksi itu didapat ketika kita mengupload video dan mengunggah buku tabungan. Jadi teman-teman pun baca carian bahasa Banjarnya caranya supaya kawa maulah video kawa artinya hendak juga menyewa kameramen khusus kada lewat HP gitu. Kawa juga hendak menyewa upper hendak bawa macam-macam. Nah itu jadi kakawanan juga istilah berusaha maksimal, artinya kada bebayanya walaupun dananya belum dijulung tapi tetap maksimal. Mudah hasilnya maksimal juga dengan keadaan apapun ya lo tetap berusaha dengan maksimal agar mencapai hasil yang maksimal juga. Nah ini mbak ini yang di belakang nih pulang nih nah hanya retek tadi sih nih ada betakon juga titip sebuting apa aja deh. Nah kalau seandainya penonton Cupi El Akbar mau melihat hasil tag atau video dari Mas Doni, kira-kira itu apakah bisa dilihat atau tidak, dan kalau bisa dilihat itu kira-kira apakah akan diupload, dan kalau diupload kira-kira di mana paling ada kan kita berkira-kira dulu. Itu aja. Nah jadi menurut ulun kira-kira karena ini tanggal 23 terakhir pengiriman video untuk jejak virtual aktor ini, jadi setelah kami kirimkan
dan nanti setelah ada pengumuman untuk bahwasanya masuk tidaknya ke 20 besar, mungkin barulah boleh layak untuk ditampilkan di channel masing-masing atau channel PCR. Iya. Nah itu. Jadi kita sabar saja dulu, sabar. Artinya kita kirim saja dulu ke JPA tadi ya. Karena tanggal 23 terakhir. Setelah itu ada proses penilaian segala macam sampai pengumuman 20 yang terpilih. Setelah itu diumumkan barulah PCR atau dari masing-masing kami akan mengupload di channel masing-masing atau PCR. Jadi cek aja lah di channel YouTube yang tadi lah. Ya, cek di channel YouTube yang tadi. Dan pastinya di channel PCR pasti ada seberataan di situ. Iya. Jadi kemungkinan untuk teman-teman yang tergabung di PCR akan muncul nanti di channel PCR Pantomim Coach Room. Tapi menunggu setelah proses pengumuman dan JPA itu. Artinya prosesnya selesai artinya kan boleh dipublikasikan secara pribadi gitu. Karena kan kalau dibaca di Joknes itu video masih menjadi hak cipta masing-masing. Si aktor masing-masing. Iya. Berarti boleh. Tapi kita sabar saja. Karena sabar itu disayang oleh Tuhan. Amun gak ada sabar, Bang? Amun gak ada sabar ya ngalih aja. Kenapa dia kita kan ngalih juga ya. Nah, mungkin itu aja perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama Mas Ridoni Edrianto, SPD lah. Beliau alhamdulillah kan. Channel YouTube-nya Fantastic for Rido. Fantastic pakai C spasi 4 RIDHO. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salah hilap mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pantomimar. Salam seni pertunjukan. Dan salam seni. Salam seni. Terima kasih.